PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB akan menggelar aksi korporasi berupa divestasi aset. Perseroan akan melepas tambang emas DOP ke anak usaha PT United Tractors atau UNTR. PT Astra International Tbk atau ASII kini kian serius masuk ke bisnis layanan kesehatan. Melalui investasi fantastis senilai 8,6 triliun rupiah, Astra menguatkan posisi di telemedis, rumah sakit hingga asuransi kesehatan. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, PT J Resources Asia Pacific Tbk atau PSAB akan menggelar aksi korporasi berupa divestasi aset. Ya, PSAB bakal melepas tambang emas DOP ke anak usahanya PT United Tractors Tbk atau UNTR. PT J Resources Asia Pasifik Tbk atau PSAB akan menggelar aksi korporasi berupa divestasi aset. Perseroan akan melepas tambang emas DOP ke anak usaha PT United Tractors atau UNTR. Aksi korporasi ini pun mengundang perhatian Bursa Efek Indonesia mengingat besarnya nilai aset PT Arafura Surya Alam atau ASA sebagai anak usaha PSAB yang mengelola tambang emas tersebut. Sebelumnya PSAB bersama UNTR telah mengumumkan rencana akuisisi tambang emas DOP dengan nilai transaksi yang didasarkan pada enterprise value sebesar 540 juta dolar Amerika atau sekitar 8,85 triliun rupiah. Dalam transaksi tersebut, PT Danusa Tambang Nusantara atau DTN, anak usaha UNTR, menaikkan perjanjian jual beli bersyarat dengan PT J Resources Nusantara yang mencakup pembelian 99,99% saham ASA. Dalam keterbukaan informasi baru-baru ini, Bursa Efek Indonesia mempertanyakan total aset ASA yang mencapai 213,21 juta dolar Amerika sebelum eliminasi atau hampir 25% dari total aset PSAB sebanyak 853,72 juta dolar Amerika per 30 Juni 2025. Nilai aset ASA pun dipandang jauh lebih besar dibandingkan entitas anak PSAB lainnya, yaitu PT Mulia Bumi Persada atau MBP dan PT Mulia Bumi Seruyung atau MBS, sehingga Bursa Efek Indonesia memerlukan penjelasan terkait rencana bisnis PSAB pada masa depan. Manajemen PSAB pun menyatakan bahwa ASA merupakan pemegang saham langsung dari MBP dengan kepemilikan 99,98%. Namun ASA tidak memiliki kepemilikan saham di MBS, baik langsung maupun tidak langsung. Saat ini ASA sedang dalam tahap konstruksi pembangunan tambang emas, sedangkan MBP dan MBS belum memiliki izin pertambangan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Astra International Tbk atau ASII kini kian serius masuk ke bisnis layanan kesehatan. Ya, melalui investasi fantastis senilai 8,6 triliun rupiah, Astra menguatkan posisi di telemedicine, rumah sakit, hingga asuransi kesehatan. PT Astra International Tbk atau ASII kini kian serius masuk ke bisnis layanan kesehatan. Melalui investasi fantastis senilai 8,6 triliun rupiah, Astra menguatkan posisi di telemedis, rumah sakit hingga asuransi kesehatan. Investasi besar itu dialokasikan antara lain ke Halodoc, PT Medialoka Hermina Tbk atau HEAL, dan Rumah Sakit Kardiovaskular Hertologi. Pihak Astra menegaskan langkah ini merupakan komitmen untuk membangun ekosistem kesehatan Indonesia yang terintegrasi dan berkelanjutan. Sepanjang tahun ini, Astra sudah menambah kepemilikan saham di beberapa perusahaan kesehatan. Contohnya pada pertengahan September 2025, ASII menggelontorkan 2,6 triliun rupiah untuk membeli 1,47 miliar lembar saham Hermina hingga kepemilikannya naik menjadi 20%. Pada Februari 2025, Astra juga menambah sahamnya di Halodoc dari 21% menjadi 31%. Menurut manajemen, sektor kesehatan memiliki prospek cerah seiring meningkatnya belanja kesehatan nasional. Astra berambisi membangun ekosistem layanan yang lebih luas, berkualitas dan terjangkau untuk masyarakat. Berbagai sumber, IDX Channel. Emiten Perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan CPO PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk tengah merancang aksi akuisisi senilai 1,6 triliun rupiah terhadap PT Sawit Mandiri Lestari atau SML.
Ya, untuk aksi tersebut perseroan berencana meminta restu para pemegang saham melalui RUU PSLB pada 30 Oktober 2025 mendatang. Manajemen perseroan menjelaskan bahwa rencana akuisisi ini dilakukan dalam rangka memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perseroan serta memperkuat posisi perseroan di dalam industri sawit tanah air. Secara rinci, aksi akuisisi ini dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya adalah menjamin ketersediaan bahan baku, mereduksi umur rata-rata tanaman, meningkatkan volume produksi secara anorganik atas TBS dan CPO, hingga mendukung peningkatan kapasitas olahan CPO menjadi 4.000 metrik ton dengan target operasi pada tahun 2026. Adapun manajemen menegaskan rencana akuisisi ini tidak memiliki potensi akibat mohon maaf. Ya. Untuk mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha maupun mempengaruhi performa keuangan perseroan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi yang menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Market Buzz. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan proyek pembangunan tanggul raksasa atau Giant Seawall di sepanjang pantai utara Jawa atau Pantura mendapatkan perhatian serius dari berbagai negara. Pasalnya Indonesia dinilai telah siap menjalankan protokol perubahan iklim. Saat pidato dalam sidang Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Presiden Prabowo mengenalkan proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall sepanjang 480 km. Prabowo menegaskan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia merasakan langsung dampak perubahan iklim terutama ancaman kenaikan permukaan laut. Untuk itu Indonesia mengantisipasinya dengan mulai membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 km. Ya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pembangunan Giant Seawall di pesisir Pantura memiliki urgensi, di mana jutaan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidup di sekitar Pantura kini dibayang-bayangi ancaman bencana akibat meningkatnya perubahan iklim dunia. Tanggul besar di sepanjang pesisir Pantura tersebut menjadi satu langkah untuk memproteksi masyarakat dan kawasan ekonomi strategis. Proyek ini akan mengedepankan pendekatan yang integratif. Urgensinya benar-benar nyata ketika masyarakat kita, saudara-saudara kita, ada puluhan juta yang berada di pesisir utara atau Pantura Jawa yang setiap saat mengalami ancaman terhadap bencana. Apakah akibat permukaan tanah yang terus menurun, land subsidence, maupun banjir rob akibat permukaan air laut yang bertambah tinggi. Ya, ini juga semua dampak dari global warming dan climate crisis, climate change. Nah, kita perlu mengambil langkah-langkah yang strategis untuk memproteksi masyarakat dan juga ingat banyak sekali kawasan industri strategis. Selanjutnya pemirsa, sebanyak 5,6 juta ton pupuk subsidi telah disalurkan, di mana penyaluran pupuk subsidi ini sebagai upaya untuk mempercepat tercapainya swasembada pangan pada tahun ini. Kementerian Pertanian mencatat hingga 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45% atau setara 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton. Di mana pupuk subsidi untuk membantu petani dalam memenuhi kebutuhan pertanian serta untuk mendukung ketahanan pangan. Ya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan penyaluran pupuk subsidi untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional, dan Mentan juga melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target, di mana target 4 tahun bisa dicapai dalam tahun 2025 ini. Regulasi pupuk yang dulu tidak bisa ambil set A, itu sudah bisa mengambil set A subsidi. Yang kedua, ada bantuan subsidi bibit 200 miliar seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada bantuan 1,6 triliun bantuan
tujuan Bongkarato untuk seluruh Indonesia. Nah, ini kebijakan luar biasa yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden. Sektor pangan lainnya adalah irigasi, opla, pompanisasi, dan seterusnya. Ya, sebelum kita akhiri Market Buzz, misalnya kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9.26 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, IHSG sejauh ini bergerak melemah ya, dan pelemahan 0,85% di level 8.060,171. Top gainers ada koin HMSP, SCMA, Dewa, dan juga EMTK. Ya, sementara top losers ada emas, ada Antam, ada BRPT, dan juga CDIA. Dari pergerakan sektoral pemirsa ada Basic yang mengalami penurunan 2,65%, serta IDX non-cyclic ada kenaikan 1,28%, dan properti kenaikan 0,72%. Baik pemirsa, sudah 1 jam kami menemani Anda dalam Market Buzz. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 WIB. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya Wiki Adrian. Dan saya Vina Munawar. Terima kasih dan sampai jumpa.